Saudara terkasih, pada siang hari ini firman Tuhan bertemakan kegilaan, ya, kegilaan pada Rut, ya, tentang Rut. Saudara, kenapa saya kasih tema seperti ini? Karena Rut adalah orang yang sangat luar biasa. Pada hari Sabtu kemarin kami ada pelajaran tentang rahasia penyembahan tentang Rut, saudara ya, rahasia penyembahan Rut. Saudara boleh dengar nanti di YouTube-nya juga tentang pengajaran tersebut. Saudara, kami angkat satu tema ini karena Rut benar-benar orang yang sangat luar biasa. Rut adalah orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan, apalagi mendapat janji Tuhan. Karena Rut adalah bangsa Moab. Ya. Kita akan baca di dalam kitab Rut pasal yang pertama, saudara. Rut pasal yang pertama, saudara, dalam pasal pertama ini menceritakan bagaimana seorang Naomi yang sudah mengalami keterpurukan di mana keluarganya meninggal, ya, suami dan anak-anaknya meninggal dan semua hartanya habis, saudara. Dan singkat cerita Naomi punya dua menantu, yang satu Orpa, yang satu Rut. Dan singkat cerita di mana Naomi mempersilahkan Orpa dan Rut ini meninggalkan dia dan kembali ke bangsanya. Orpa sementara kembali, tapi sementara Rut mempertahankan apa yang menjadi ketetapannya untuk mengikut daripada Naomi. Kita akan baca di dalam ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau berada bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow. Saudara, biasanya pada umumnya orang itu mengikuti orang yang sukses. Ya, orang yang berhasil atau orang yang punya sesuatu yang bisa diharapkan apalagi diandalkan. Tetapi kita lihat di sini Rut mengikuti ya Naomi, bahkan dikatakan jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Saudara terkasih, ini sangat luar biasa. Ya, kalau ada orang yang sudah jatuh miskin, saudara ya, bahkan melarat, saudara. Tapi masih ada orang yang mau mengikutinya, bahkan sampai dikatakan, di mana engkau berada, aku di sana. Allahmu Allahku. Bahkan kalau engkau mati dimanapun, aku akan mati bersamamu. Bahkan dikatakan, kini Tuhan menghukum aku kalau apa? Ada sesuatu yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut. Wow. Saudara terkasih, bicara tentang sebuah pengabdian, ya itu memang tidak mudah. Ya, saudara, Rut hanya seorang menantu yang sudah kehilangan suami dan Rut punya hak untuk apa? Menentukan masa depannya, bahkan untuk kawin lagi, saudara. Rut punya hak di situ. Tetapi saudara, Rut tidak menggunakan haknya, saudara, untuk memuaskan hasrat hatinya. Tetapi Rut menggunakan haknya untuk apa? Memilih mengabdi. Saudara terkasih. Dan ketika Naomi melihat ya, Rut yang bersikeras, saudara, untuk mengikut bersama-sama dia. Sampai ujungnya Naomi gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saudara, ini melambangkan yang seharusnya kita di mana sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan harus punya satu ketetapan hati di mana kita bukan hanya setia sama Tuhan, tapi berani melangkah, berani mengikut Tuhan, bahkan berani rela mengorbankan apapun, saudara. Demi apa? Demi hatinya, saudara, menyenangkan Tuhan. Seperti yang tadi kita nyanyikan. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku
Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Pujian ini punya makna yang sangat dalam. Sangat dalam. Dikatakan Tuhan, aku ini milikmu. Segenap hidupmu kau genggam dalam tanganmu. Artinya saudara, kita punya hak lagi enggak? Halo? Enggak. Kita harus sadar ketika kita nyanyi seperti ini. Bahwa kita sudah enggak ada lagi hak untuk hidup kita. Atas hidup kita. Hidup kita yang menjadi hak itu adalah Tuhan. Haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus, diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Sehingga kita sudah dibeli dengan harga yang sangat lunas. Sehingga apa? Kita lepas dari setiap kutuk perbudakan. Kita lepas dari segala apapun saudara. Dan hidup kita seharusnya sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Sehingga kita tidak punya hak lagi untuk menentukan apa harus kita lakukan. Apa yang jadi maunya kita saudara. Bahkan untuk menentukan masa depan, menentukan setiap langkah-langkah. Harusnya apapun itu menjadi keputusan Tuhan. Kehendak Tuhan. Kita harusnya berjalan atas kehendak Tuhan. Kita hidup atas kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Apapun itu, baik pekerjaan, jodoh. Apapun itu saudara. Namun saudara seringkali kita masih berjalan dengan kemauan kita. Masih suka-suka kita, bahkan kita berani mengesampingkan Tuhan, mengesampingkan perintahnya, mengesampingkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kewajiban apa itu? Salah satu yang paling sederhana, yaitu beribadah, mencari Tuhan. Beribadah, melayani hati Tuhan. Saudara, berapa kali dan berapa sering kita mengabaikan tentang ibadah, tentang doa, ya khususnya doa pagi saudara. Saya enggak henti-hentinya mengingatkan buat setiap kita semua betapa pentingnya doa pagi. Karena itu menentukan setiap jalan-jalan yang kita lewati bersama Tuhan. Saudara terkasih, ketika kita bangun pagi kita tidak mengutamakan mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan. Sesungguhnya saudara, siapakah yang akan memimpin kita? Siapakah yang akan menjamin kita? Saudara terkasih, kita sudah seharusnya ketika bangun pagi yang kita cari itu Tuhan. Yang kita minta itu adalah pimpinan Tuhan. Yang kita mau adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan mau kita, apalagi semua rutinitas. Saudara, kita belajar daripada Rut. Rut punya kegilaan yang luar biasa saudara. Dia mengikuti orang yang tidak punya harapan saudara. Orang yang bukan hanya putus asa, tapi orang yang sepertinya dalam tanda kutip saudara ya, sudah mengalami kutuk Tuhan. Ya, yuk kita akan baca di ayat yang ke-20. Dari ayat 19 saudara. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem.
Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan yang berkata kepada Naomi, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit, saudara. Banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan perlu aku pergi, saudara. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Artinya Tuhan sudah murka. Tuhan sudah mengutuki aku. Naomi merasa, saudara, hidupnya sudah seperti itu. Hidup seperti dalam kutuk, saudara. Kesengsaraan, penderitaan, semuanya yang pahit dia alami, saudara. Sepertinya Tuhan sudah tidak lagi bersama-sama dengan dia. Saudara, bayangin, Rut memutuskan hidup mengikut orang yang sedang mengalami kepahitan, kebencian, luka. Saudara, orang yang kepahitan itu berarti punya spirit apa? Kematian. Orang yang punya banyak roh kepahitan, kebencian, trauma, pemberontakan, adalah orang yang sedang mengalami kutuk kematian. Orang seperti ini tidak akan ada berkat, saudara. Tapi Rut tetap memutuskan untuk mengikut Naomi yang sudah hopeless. Tidak ada harapan. Tidak punya kekayaan. Tidak ada apapun yang dia, saudara, andalkan, saudara. Tapi saudara terkasih, kenapa Rut ini bisa punya kekuatan? Kenapa Rut bisa mengambil sebuah keputusan yang besar untuk mengikuti Naomi? Kenapa Rut tidak tinggal saja di bangsanya dan kawin lagi selesai perkara, saudara? Dan mungkin dia akan lebih bahagia, saudara, ketika dia menikah lagi dengan pasangannya yang baru. Tapi kenapa Rut ini cari sengsara dengan mengikuti Naomi yang gak punya masa depan, saudara? Alasannya cuma satu, karena Rut mengasihi Naomi. Rut gak tega sama Naomi, saudara. Hati kasih, hati tulus akan memampukan kita mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah keputusan dan langkah, rela melakukan korban apapun demi orang yang dikasihi. Saudara terkasih, seandainya ada orang, saudara, yang ketika saudara sengsara banget, saudara sudah miskin melarat, saudara. Bahkan ujungnya sepertinya hanya mau mati aja. Tapi kalau ada orang yang terus mendempel dengan hidupmu, menguatkan engkau, menghibur engkau, memberikan segala sesuatu kepada engkau. Bahkan dalam suka dukanya dia tetap menyertai engkau. Saya percaya, saudara, orang yang terluka pun ujungnya akan dipulihkan. Kenapa? Karena ada kasih yang begitu besar. Demikian juga kita dengan Tuhan, saudara. Seandainya saja kita bisa punya pribadi seperti Rut. Kita mengikut Tuhan bukan karena supaya diberkati, bukan supaya sakit disembuhkan, bukan supaya hidup ini ada perlindungan, ada jaminan. Saudara, bersama Tuhan itu pasti semua itu ada. Tapi jangan jadikan itu prioritas. Apalagi kalau ikut Tuhan supaya diberkati. Jangan bikin Tuhan, jadikan Tuhan seperti mesin ATM, saudara. Tapi mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Karena kita sadar kita sudah ditebus sebagai umatnya. Sebagai orang yang dimerdekakan. Dan kita harus menjadi orang yang sadar diri. Kita adalah hambanya. Saudara yang terkasih. Kadang banyak orang yang suka tidak tahu diri atau lupa diri. Sudah diselamatkan, saudara, dengan anugerah yang luar biasa. Tetapi dalam hidupnya selalu tetap merongrong Tuhan. Merampok Tuhan dalam tanda kutip. Marah berontak dengan Tuhan. Enggak pernah mengucap syukur, enggak sadar diri, saudara. Saudara, saya banyak menyaksikan orang-orang yang latar belakangnya Kristen seringkali enggak bisa menghargai Tuhannya.
Tapi orang yang dari tadinya belum Kristen, belum jadi anak Tuhan, dan ketika menjadi anak Tuhan, itu jauh lebih menghormati Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia sadar dari mana dia diambil, dulu dia siapa. Saudara, saya sadar kalau saya dulu tidak diselamatkan Tuhan, enggak tahu hari ini saya jadi apa. Karena saya sadar saya diselamatkan dengan anugerahnya. Saya dilepaskan dari segala kutuk dosa. Dan saudara, saya mulai memberi hidup saya untuk Tuhan. Dari sejak saya kenal Tuhan, saya langsung memberi hidup saya untuk Tuhan. Enggak pakai nanti saudara. 17 tahun saya sudah menyerahkan hidup untuk Tuhan. Padahal pada saat itu saya sangat luar biasa mewah. Sangat wow saudara. Ya, saya punya karir, saya punya prestasi saudara. Mau cari duit dengan cara di entertain itu sangat gampang. Tapi saya tinggalkan semuanya. Demi apa? Demi mengasihi Tuhan. Saudara, ketika hati saya jatuh cinta dengan Tuhan, saya sudah gak mikir apa-apa lagi saudara. Saya langsung berikan hidup saya kepada Tuhan. Saudara, saya mulai penginjilan, saudara, ke tempat-tempat sampah, ke tempat-tempat waria saudara. Saya berjalan berkilo-kilo saudara, tanpa mengandalkan siapapun. Tidak. Semuanya segenap hidup saya berikan kepada Tuhan. Sampai ujungnya saya menikah pun atas kehendak Tuhan. Bukan atas dasar pilihan saya. Tapi dari situlah banyak didikan yang saya alami, saya lewati. Semakin saya mengalami banyak proses, di situ saya tahu. Saya semakin dimurnikan untuk apa? Lebih dekat dengan Tuhan. Lebih mengenal dan mengalami pribadinya. Saudara, dulu anak-anak saya sering marah. Mana Tuhan, kenapa hidup kita seperti ini? Saudara, mereka sering kecewa ketika apa? Setiap kali saya dapat berkat dari pelayanan dan ujung-ujungnya semua untuk pelayanan, ujung-ujungnya semua untuk jiwa-jiwa bahkan gak tersisakan buat mereka. Bahkan mereka pernah mengalami yang namanya bayar sekolah sampai nunggak saudara. Bukan karena saya tidak diberkati, saya sangat limpah diberkati. Tapi permasalahannya kami harus lewati sebuah proses yang dimana ya semua kemurnian, ketulusan itu harus menjadi sesuatu yang tahan uji. Bapak Ibu Saudara terkasih. Satu kali saya juga suami saya marah-marah. Doa saudara. Terus so juga suami saya kesal gitu ya. Karena saya ini kok doa terus saudara. Bahkan gak bisa dibilang satu hari berapa kali. Bahkan saya sering puasa 40 hari 40 malam saudara. Saya juga gak tahu kenapa itu. Tapi satu hal yang saya mengerti. Karena kekuatan cinta. Saya percaya kalau orang itu jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Betul gak? Udah gak bisa mikir saudara. Dilarang pun gak bisa. Dicegah pun gak bisa. Kenapa? Kekuatan cintanya semakin besar. Makanya kalau ada orang jatuh cinta jangan dilarang. Yang larang nanti saudara capek. Saudara ya, saudara terkasih, Ruth ketika melihat Naomi saudara, marah pahit bahkan dikatakan, mengapa kau menyebut aku Naomi? Panggil aku marah, itu hati sudah kesel pahit, udah campur aduk saudara. Orang kalau hatinya pahit kan gitu saudara ya, meledak-ledak, saudara. Nah kalau model tipikal seperti ini saudara, waduh ini orang yang hidup dalam kutuk ini ngeri. Harusnya Ruth mundur perlangkah saudara. Wah ngeri nih kalau gue ikut seperti orang ini. Enggak ada berkat. Tapi lihat di sini Ruth. Dia bukan hanya berani memutuskan untuk ikut Naomi. Bukan hanya komitmen saudara. Untuk mengikuti Naomi bahkan apapun. Bahkan kematian pun kalau harus lewati dia siap saudara. Yang kedua Ruth berani saudara. Percaya sekalipun kondisi yang ada pada Naomi ini mengerikan sekali. Orang hidup dalam kepahitan itu tidak ada berkat, sekali lagi tidak ada berkat.
Kalau kita punya akar-akar kepahitan tidak pernah dibereskan, itu akan membuat kita hidup dalam kutuk, saudara. Yang ketiga, kita akan baca di pasal yang kedua. Ayat yang kedua. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut pulir-pulir jelai di belakang orang yang memurah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Ya, saudara, dikatakan kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, dia ada di belakang penyabit-penyabit. Saudara, Rut itu adalah bangsa Moab dan bangsa Israel tidak bergaul dengan bangsa Moab karena bangsa Moab itu bangsa yang hina buat mereka. Jadi bayangkan saudara, jadi perumpamannya itu gini loh, seandainya Rut ini adalah pemulung sampah. Terus dia ada di kalangan, dia masuk ke kalangan orang-orang yang elit saudara ya. Kira-kira gimana? Karena itulah cara pandang bangsa Israel pada saat itu melihat bangsa Moab. Saudara. Tetapi saudara, Rut itu enggak diperintah loh sama Naomi. Ayo Rut kerja, cari makan, cari duit, cari kehidupan, enggak. Tapi dia punya inisiatif saudara. Banyak orang berani komitmen, yes Tuhan, aku ikut Tuhan. Aku akan setia dengan Tuhan. Tapi ujungnya berjalannya waktu, imannya tidak kuat. Imannya tergoncangkan. Ketika sudah mulai melihat kok enggak ada berkat ya, kok enggak ada pertolongan ya, kok enggak ada mujizat ya, kok enggak ada kesembuhan, kok semakin banyak jalan buntu, kok semakin banyak tekanan. Ini hatinya mulai goyah. Yang tadinya semangat sama Tuhan, wah cari Tuhan luar biasa. Proses berjalannya waktu, segala sesuatu harus diuji. Dan di situ imannya mulai runtuh. Atau ketika saudara sedang menghadapi masalah-masalah yang gak kunjung selesai. Kami di Nafiri juga sudah sangat-sangat sering kali saudara menghadapi yang masalah panjang dan lama, itulah coki-coki saudara. Itu sampai dari yang semangat-semangat sampai percaya-percaya. Sampai ujungnya, ya Tuhan, ya Tuhan. Bahkan sampai ini, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Masih kuat saudara. Namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Oh semangat. Hatiku percaya. Yes. Hatiku percaya. Beneran selalu. Yang kayak gini gak berani. Selalu nanti deh. Kalau selalu berarti saudara, pakai berhenti enggak? Pakai break enggak? Selalu itu berarti apa? Terus apapun terjadi apa? Gaspol katanya Pak Jemi. Tapi lama-lama dirasa-rasa kok belum ada mujizat ya. Jodoh kok belum datang ya. Keberuntungan gangto kok enggak ada ya. Hatiku percaya. Masuk ke ruang ICU saudara. Hatiku percaya. Ya lama-lama enggak ada suaranya. Hatiku sampai sudah nggak bisa nyanyi sampai dari diam sampai beku, sampai mati. Ujungnya apa? Tuhan tidak ada. Tapi bisakah ketika sesuatu yang nggak mungkin kau tetap berkata, hatiku percaya. Mungkin dalam tekanan, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya.
selalu ku Maka bukan saja gerbang surga terbuka, hati Tuhan menembus saudara dari hati kita yang tulus. Saudara, kenapa orang tuh bisa sampai korban begitu luar biasa? Pertama karena kasih. Kalau kita nggak punya hati mengasihi Tuhan, omong kosong. Saudara, ketika ada seorang bilang, aku mengasihi kamu, cuman ngomong, gak usah percaya. Gak usah percaya. Gak usah baper. Oh iya, aduh terima kasih. Gak usah baper. Tapi kalau ada orang yang tanpa perkataan, dia menunjukkan passion. Mulailah saudara. Jangan percaya dulu, teliti dulu ini maunya kemana. Saudara ya, saudara terkasih. Kalau kita gak punya hati mengasihi Tuhan, omong kosong. Kita gak akan bisa mengasihi Tuhan. Gak akan bisa saudara. Kita mau setia, mau tekun, apalagi berkorban itu sangat tidak mungkin. Yang kedua saudara, kalau kita tidak punya ketulusan dalam mengikut Tuhan, itu juga tidak mungkin. Butuh sebuah ketulusan hati. Karena orang yang tulus itu saudara, tidak terlalu banyak menuntut, sekalipun kejepit saudara. Tapi hatinya apa? Punya penguasaan diri. Yang ketiga, kalau kita nggak mengenal, nggak mungkin saudara mencintai. Mana ada orang cinta tapi nggak kenal. Bisa bu. Ketika apa? Pandangan pertama awal aku bercinta. Itu namanya bukan pandangan pertama, bukan cinta sejati saudara. Cinta nafsu saudara ya. Saudara terkasih, orang yang jatuh cinta itu karena mengenal, saudara. Ya orang pertama bisa sih karena pandangan pertama langsung tik gitu saja bisa. Tapi harus diuji berjalannya waktu. Apakah cintamu itu cinta yang murni, cinta yang sejati, bukan cinta nafsu, bukan cinta sesaat. Saudara terkasih, dan saya percaya Ruth ini ya saudara, karena dia punya kasih. Dia punya ketulusan, saudara. Kalau bicara kasih dan ketulusan, itu dari pihak kita, saudara. Bukan dari pihak orang lain. Tapi kalau bicara cinta, ini harus ada pihak yang bersangkutan. Nah, supaya kita bisa jatuh cinta, kita harus bergaul. Dengan Tuhan kita harus bergaul, dengan firman kita harus bergaul, saudara. Berapa banyak orang malas. Jangankan mendengar, membaca firman, saudara. Apalagi melakukan firman Tuhan. Saudara, saya melihat banyak orang yang tidak hidup dengan firman Tuhan. Sangat rapuh, gak pernah punya kekuatan. Tapi ketika engkau punya kehidupan dengan firman Tuhan, engkau orang yang merenungkan firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Mau badai, mau apapun saudara, engkau akan bisa tetap berdiri. Walaupun terkadang melewati proses yang sangat menyakitkan dan benar-benar proses yang sangat membelikkan saudara. Bapak Ibu saudara terkasih, saya hari ini ada bukan tiba-tiba hari ini. Tapi proses puluhan tahun saya harus lewati semuanya itu. Dan semua itu tidak mudah, jatuh bangun saudara. Tetapi karena satu hal, ketika kita belajar mengenal pribadi Tuhan. Gimana cara kita mengenal pribadi Tuhan? Membaca. Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Bagaimana kita bisa dengar firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Saudara, zaman now sekarang ini orang lebih suka firman yang instan. Apa itu firman instan? Ya dengar khotbah-khotbah, ya dengar khotbah-khotbah. Tapi kalau kita baca dari Alkitab, ya artinya kita harus apa? Belajar untuk apa? Mengolah firman sampai kita mendapat hikmat dan mendapat rema. Disitulah kita baru bisa menikmati firman. Saudara banyak terkasih dalam nama Tuhan. Di akhir zaman ini kalau kita tidak punya tiga hal ini. Pertama kasih.
Kedua, ketulusan. Ketiga, pengenalan akan Tuhan sampai ujungnya kau mencintai Tuhan. Kau gak akan bisa jadi orang yang kuat dengan iman. Kalau kita gak kuat dengan iman, kita susah untuk bisa dipercaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, lihat di sini Rut berani untuk menghinakan dirinya, berkumpul bersama orang-orang yang intinya tuh kayak kastanya tuh tinggi banget dan dia itu cuman kastanya rendah. Jadi ketika Rut itu datang, dia akan sudah siapkan mental, bahkan dihina, bahkan dipandang sebelah mata, mungkin juga bisa dihujat saudara. Kenapa? Dia bangsa Moab saudara, itu tidak mudah. Kalau kita ke Israel, ya mereka itu punya batasan-batasan saudara. Bergaulnya dengan siapa? Enggak seperti kita orang Indonesia. Mereka enggak seperti itu saudara. Tetapi Rut bersiap mempermalukan dirinya. Bahkan siap saudara memungut bulir gandum saudara. Untuk apa? Untuk menghidupkan mertuanya. Untuk kasih makan mertua. Saudara sudah ambil komitmen, meninggalkan bangsanya, meninggalkan zona nyamannya, bahkan memilih untuk tidak mencari jodoh saudara. Bahkan merelakan diri untuk mengabdikan diri kepada orang yang gak jelas. Ya. Dan belum cukup sampai di situ. Dia berani mengorbankan hidupnya saudara. Untuk direndahkan, dihina. Ya. Dia mau kerja keras untuk menghidupkan siapa? Naomi. Saudara terkasih, Rut juga punya satu integritas yang sangat luar biasa. Kita baca yuk. Di ayat yang 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? 6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun tidak berhenti. Wow, kerja keras untuk siapa? Untuk Naomi, untuk pribadi yang dia kasihi. Saudara, sudahkah kita ini sebagai anak Tuhan membalas kasih Tuhan dengan berkata, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Saudara, pernahkah engkau berkata kepada Tuhan, dengan apa Tuhan akan kubalas? Segenap hatiku menyembahmu. Saudara, menyembah itu apa sih? Menyembah yang sesungguhnya itu bukan memuji Tuhan, bukan nyanyi saudara. Menyembah itu memberi hidupmu untuk meletakkan semua keegoisanmu, keangkuhanmu, harga dirimu, kedaginganmu, bahkan hakmu untuk taat dalam setiap kehendak Tuhan. Itu penyembahan. Korban yang kau letakkan dari hidupmu dan kau persembahkan kepada Tuhan, itu penyembahan. Dan dikatakan segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur artinya bukan dengan terpaksa. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan kemarahan. Tapi melakukan kehendak Tuhan dengan bersyukur. Saudara yang terkasih. Bicara hati yang all out. Hati yang sepenuhnya hasrat cinta dipersembahkan. Satu kali saudara. Saya pernah di Papua. Ya, dan mereka itu ngelihatnya merasa bahwa seperti misalkan. Tante sudah, cukup sudah dia melihat saya ini udah masak, masih bersih-bersih rumah, masih babat-babat rumput,
masih cuci-cuci saudara. Dan ujungnya sampai mau setrika. Mereka bilang, sudah tante, jangan. Enggak apa-apa. Saudara, entah bagaimana ada satu kekuatan yang luar biasa. Untuk melakukan semua itu benar-benar dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, karena saya melihat mereka juga terlalu sibuk. Karena mereka kalau tidak menjaga kesehatan, mereka juga akan jatuh sakit. Makanya saya ambil bagian ini saudara. Dan mereka merasa, wah, sampai mereka itu sampai nggak bisa ngomong dan beberapa orang sampai nungguin saya. Sudah sampai tarik-tarikan, sudah saya bilang, sudah kamu tinggalin, saya kerjain ini. Sampai mereka nangis. Sampai mereka tanya, tante kenapa bisa lakukan itu? Saya bilang, karena saya mengasihi kamu. Saya mengasihi kamu. Mereka menangis. Sampai hari ini saudara, kalau saya ke sana, tetap lakukan yang sama. Saudara terkasih, kekuatan cinta membuat kita punya pengorbanan yang itu buat kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak merasa itu berkorban, itu biasa aja kali. Saya suka ngomong gini, biasa aja kali, nggak apa-apa. Tapi buat mereka tuh, wow. Waktu kami di NTT, saudara, saya ajak mereka itu jalan-jalan ke mall, saya belikin ini, begini. Tante, gak apa-apa, biasa aja kali. Ketika saya mulai rawat mereka, ketika saya lakukan sesuatu buat mereka. Mereka merasa, aduh kayak gak enak saudara. Kenapa? Karena mereka gak pernah disentuh. Mereka seperti orang terbuang, mereka seperti budak. Dan seumur hidup mereka gak pernah mengalami sentuhan. Begitu disentuh mereka nangis saudara. Makanya saudara, yang terbaik itu bukan khotbah di mimbar. Hidup ini yang terbaik adalah bagaimana menjamah menyentuh jiwa lewat perbuatan, lewat action, lewat pengorbanan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita berikan sehingga apa? Dengan mudah mereka mengalami Tuhan dan dengan mudah juga mereka bertobat saudara. Itu penginjilan yang paling efektif saudara, yaitu langsung menyentuh jiwa seseorang. Daripada harus ngomong firman. Apakah ngomong firman gak penting? Boleh. Tapi bukan hanya di situ, tapi bagaimana hidupmu? Apakah hidupmu sudah menjadi firman? Bagaimana tanda orang hidup dalam firman? Orang yang seringkali hidup dalam pengorbanan. Saudara, mau dikata setiap hari selalu ada banyak hal yang saya harus korbankan untuk jiwa-jiwa. Untuk keluarga, untuk apapun. Setiap hari saya punya target dalam hidup ini. Ada yang harus saya letakkan, harus ada korban yang saya bawa kepada Tuhan. Sehingga apa? Kehidupan saya dengan Tuhan. Supaya apa? Terus bertambah dan bertambah. Saudara, apakah saya tidak pernah mengalami namanya stuck, kebekuan, hati dingin, hati tawar? Pernah. Bahkan putus asa, pernah. Semua asam garam jatuh bangun saya lewati. Tapi satu hal yang saya tidak bisa mengerti, itu hanya sesaat. Dengan cepat dan segera saya bangkit lagi. Kembali mencari wajahnya, mencari hatinya. Makanya saudara, pujian yang katakan, sekalipun dagingku habis lenyap, engkau tetap menjadi apa? Prioritas hidupku. Saudara, buat saya, kebahagiaan yang benar-benar sangat sejati, kebahagiaan yang begitu dalam adalah ketika selalu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Saudara, bukan hanya bicara kedamaian ya. Sesuatu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang luar biasa. Sampai ujungnya saya merasa gak butuh apa-apa di dunia ini. Saya gak butuh apa-apa. Yang saya butuhkan cuma pribadinya. Saudara, jangan pernah takut menjadi orang yang dididik Tuhan, yang harus lewati proses. Jangan mengandalkan manusia, jangan minta belas kasih manusia. Ketika kau mengandalkan manusia, ketika kau minta belas kasih manusia, artinya apa? Engkau sedang menyingkirkan Tuhan. Sadar, ketika kau datang kepada manusia, ketika kau mengandalkan manusia,
Ketika kau berharap kepada manusia, itu tandanya kau sedang melemparkan Tuhan. Padahal Tuhan mau kau harus lewati itu supaya kau belajar dan kau belajar mengandalkan Tuhan. Dan ujungnya engkau mengalami Tuhan. Saudara, saya dulu banyak juga mengalami saudara. Keterpurukan yang sangat terpuruk, terpuruk. Luar biasa. Dan satu kali saya pernah berusaha bisnis dagang barang kredit saudara. Entah sanyo, entah apa, spray orang minta saya kasih. Satu kali saudara, saya ketipu orang yang jumlah sangat besar. Dan saya nggak tahu harus bagaimana. Sedangkan saya harus membayar orang saudara. Saya hanya menangis berlutut, saya nggak tahu harus lakukan apa. Dan satu kali saudara nelpon saya sudah ngancam. Pokoknya jam 1.15 saya nggak mau tahu ya Bu, siapin uangnya. Waktu itu nggak ada handphone saudara. Saya hanya duduk di ruang tamu. Saya cuma bilang, Tuhan aku mengasihimu. Saya nggak bilang, Tuhan tolong saya dong. Saya nggak pernah doa seperti itu. Tapi saya belajar memahami. Kalau saya salah, saya bertobat, Tuhan ampuni. Dengan demikian saya tahu Tuhan gak izinkan saya bekerja sekuler. Tuhan gak mau saya campur aduk dengan pekerjaan dunia. Tuhan mau saya segenap hati untuk Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Dan saya sadar dan saya bertobat dan saya mengambil keputusan. Mulai saat ini Tuhan, saya gak lagi menjamah pekerjaan-pekerjaan dunia. Saya mau berikan hidup saya sepenuhnya kepadamu. Dan saya nyembah saudara. Saya menyembah. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sambil nangis saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini tekanan, intimidasi, semua campur aduk sampai lemas, sampai enggak kuat. Tapi saya terus nyanyi di ruang tamu saya sendirian. Dan belum selesai saya nyanyi saudara. Tiba-tiba pagar itu diketok. Tok, 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 tok. Saya sambil tanpa sadar karena hati saya suasananya lagi ke Tuhan. Saya nggak sadar bapak itu bilang gini, rumah Bu Indah, iya saya sendiri Pak. Bapak itu pakai pakaian hitam-hitam saudara. Hitam-hitam dan dia bilang, ini ada titipan Bu. Oh ya terima kasih Pak. Sudah gitu saya masuk saudara. Saya nyanyi lagi. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Saya fokus nyembah dan nyembah. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dan tiba-tiba saya lihat jam, kurang 5 menit. Saya tek lagi saudara. Saya bilang terima kasih Tuhan. Sambil nangis saudara, tapi saya bilang terima kasih Tuhan. Saya satu kata pun tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif. Saya tetap belajar mengucap syukur, saya tetap percaya, saya tetap menyembah. Walaupun sudah tidak punya kekuatan untuk menyembah. Dan saya bilang Tuhan saya harus mengalami Engkau. Saya harus mengalami Engkau. Saudara dan Tuhan bilang gini, kamu tuh berkas sudah disiapin, kenapa gak dibuka? Saya langsung sadar, oh iya dari siapa ini tadi ya? Saudara ada amplop panjang tipis. Saudara, dan amplop itu saya pikir ya tipis. Paling juga isinya berapa ini? Sedangkan saya butuh ratusan juta saudara. Ya tapi saya tetap mengucap syukur saudara. Saya angkat Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Saya percaya keajaiban sedang dan sudah terjadi. Dan saya pelan-pelan membuka, kok kertas ya. Semakin ditarik semakin, oh ternyata cek kontan. Dan nilainya persis tepat seperti yang saya butuhkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, saya bukan satu kali mengalami itu. Beberapa kali mengalami itu saudara. Saya nangis, saya bilang terima kasih Tuhan. Saudara, saya nggak nunggu orangnya telepon, saya yang telepon. Saya bilang, Su, cepat ke rumah ambil uangnya. Loh, sudah dapat? Sudah. Dari mana? Nggak penting dari mana, cepat datang. Dan saya berikan cek kontan itu saudara. Dan dia tanya, dari mana kamu dapat ini? Karena dia tahu saya. Saya ceritakan apa adanya dan dia nggak percaya. Dan sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang kasih uang itu. Sekasih cek itu saya juga nggak tahu. Karena cek itu langsung dibawa sama mereka. Sering saudara, dalam kondisi terjepit seperti apapun, saya cuma menyembah.
Itulah saudara, tanda kita mencintai Tuhan. Kita enggak marah, kita enggak ngomel, kita enggak berontak. Jangan sekali lagi, jangan jadikan Tuhan itu mesin ATM, sakit hati nanti saudara Tuhan. Kalau kita dijadikan mesin ATM, kita marah enggak? Kecewa enggak? Marah kan? Jadikan Tuhan pribadi yang kau butuhkan dalam hidupmu. Amin saudara. Ingat, pertama belajar mengasihi Tuhan. Jadi orang yang apa adanya. Jangan banyak menuntut Tuhan. Percaya Dia tahu menjadi kebutuhanmu. Yang kedua, miliki gaya hidup yang punya ketulusan. Karena hanya orang yang tulus akan mudah meletakkan korban apapun. Karena hanya orang yang tulus nggak banyak mikir saudara. Orang yang nggak tulus nggak banyak mikir saudara. Hanya orang yang tulus hati yang banyak mikir. Yang nggak bisa mikir banyak saudara. Ya. Tetapi saudara jangan tulus nggak ada hikmat. Nanti saudara kejebak sama roh jahat. Jadi tulus itu juga butuh hikmat. Untuk butuh hikmat pun saya juga perlu waktu saudara. Ya, yang ketiga belajar mencintai Tuhan. Bagaimana kita belajar mencintai Tuhan? Belajar taat, belajar percaya. Apapun yang enggak masuk akal, apapun yang enggak mungkin, putuskan. Tetap saya percaya. Bagaimana mencintai dalam segala keadaan. Belajar tulus menyembah Tuhan. Belajar tulus mengagungkan Tuhan. Bahkan seperti tidak ada sesuatu apapun yang kita tuntut daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Amin saudara. Membiasakan diri menjadi orang yang mau punya hati. Melayani dari apa saudara? Dari semua yang daging kita singkirkan. Yang Tuhan kita utamakan. Saudara terkasih. Saya percaya kalau kita punya kegilaan seperti Rut dalam mengiring Naomi, dalam mengikuti Naomi. Kita punya kegilaan saudara seperti Rut saudara dalam mengabdikan hidup pada Naomi. Kalau kita berikan kepada Tuhan, kita punya kegilaan untuk percaya dengan Tuhan. Apapun itu, aku enggak akan menjual imanku kepada Tuhan. Aku enggak akan mengingkari hatiku kepada Tuhan. Aku tetap setia. Apapun terjadi aku tetap cari Tuhan. Saudara jangan takut ibadah ya. Juga yang di live YouTube. Jangan takut pergi ke rumah Tuhan. Yang penting jaga imunnya. Ya, maka imannya akan kuat saudara ya. Yang kedua adalah tetap protokol kesehatan. Bahkan saudara suasana seperti ini, pandemi seperti ini jangan dibuat ajang kesempatan untuk apa? Tidak bergereja. Saudara cukup kok di rumah sambil tidur-tiduran beribadah. Saudara apa yang kau tabur akan kau tuai. Kau menabur tidak menghormati Tuhan. Kau akan menuai sesuatu yang tidak baik. Sekalipun kau di rumah, engkau live. Tetap hatimu, caramu, etikamu menghormati Tuhan. Maka disitulah Tuhan juga akan memperkenan kepada setiap ibadahmu. Dan jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak rahasia penyembahan Rut. Artinya Rut ini dalam segala keadaan volumenya saudara ya, integritasnya. Bahkan nilai-nilai hatinya, kasihnya, ketulusannya tidak pernah berubah saudara. Dan Rut satu kata pun tidak ada di Alkitab, dia bersungut-sungut. Pada perjuangannya sangat mengerikan. Perjuangannya juga sangat panjang. Dia berkorban habis-habisan buat Naomi saudara. Seorang wanita yang tidak punya harapan. Tidak punya masa depan. Tetapi dia rela menjadi sarana Tuhan. Supaya lewat hidupnya Naomi kembali ke hati Tuhan. Saudara terkasih, maukah hidup kita dipakai Tuhan? Menjadi orang yang meletakkan korban apapun. Demi keluarga kita mengalami Tuhan. Demi keluarga kita dipulihkan. Demi jiwa-jiwa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saudara, bagaimana juga kita bisa menjadi orang yang mencintai Tuhan. Seberapa banyak engkau punya pengorbanan. Di dalam mematikan setiap kedaginganmu. Di dalam meletakkan korban apapun yang Tuhan mau. Seberapa banyak kau punya ketaatan dengan Tuhan. Seberapa banyak kau punya apa? Percayamu kepada Tuhan. Disitulah tanda kau mencintai Tuhan. Amin. Saudara, mari renungkan firman Tuhan.
Coba renungkan apa yang sudah kau buat untuk Tuhan. Lewat keluargamu, lewat lingkunganmu, lewat kotamu, bahkan bangsamu. Seberapa korban yang sudah kau letakkan saudara untuk mereka. Atau engkau menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri, fokus dengan keadaan semu sendiri, kok enggak peduli kanan kirimu, kok enggak peduli kotamu, kok enggak peduli bangsamu, kok enggak peduli kondisi yang ada, bencana musibah di mana-mana. Kok hanya memperkaya diri sendiri. Saudara, ingat ya, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Semakin kita menjadi orang yang egois, hanya memikirkan diri sendiri, enggak pernah peduli dengan orang lain, enggak pernah peduli dengan apa yang maunya Tuhan, maka kita tidak akan pernah menuai yang baik dari Tuhan. Tapi belajar menjadi orang yang punya belas kasih. Orang yang tulus dalam mengasihi. Orang yang berani meletakkan sebuah pengorbanan. Untuk orang lain bisa dipulihkan. Untuk orang lain bisa mengalami pertobatan. Untuk orang lain bisa mengalami kesembuhan apapun. Sepanjang COVID ini saudara ya. Sepanjang COVID. Kalau ada orang-orang datang, Bu, saya kena COVID, teman saya kena COVID. Saya selalu saudara. Saya selalu apa? Kirim obat. Saya nggak peduli, saya nggak kenal, saya nggak peduli siapa dia. Saya selalu saudara minta obat. Saya bilang kirim obat ya. Saya telepon seseorang dan saya bilang ini, Bu ini nomor teleponnya, tolong diurusin sampai dia sembuh. Terus dikirimin obat, dikirim semua yang dia perlu. Berapapun harganya, nggak usah mikir, nanti saya bereskan. Dan saudara, sudah ratusan orang. Sudah ratusan orang. Dan sampai satu kali ibu ini bilang gini, Bu, yang ini saya beres, jangan. Biarkan saya melakukan bagian saya. Sudah enggak tahu saudara, berapa banyak uang yang keluar untuk biaya rumah sakit, untuk biaya pengobatan. Saudara terkasih, itulah bentuk kepedulian, bentuk kasih. Tapi yang penting bagaimana Tuhan. Tapi ada satu kalanya Tuhan bilang ini, enggak usah. Saudara, saya akan ikuti Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, saya enggak akan lakukan. Satu kali ini ada keluarga sendiri saudara, sakit. Tapi Tuhan bilang jangan dibantu. Saya bingung saudara, kok gak usah dibantu padahal nilainya enggak seberapa. Tapi ternyata apa? Tuhan mau didik dia. Mau didik dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari ikuti irama Tuhan. Kalaupun kau memberi jangan pakai emosi, tapi pakai apa kata Tuhan. Saya percaya kalau kita terbiasa menjadi orang yang selalu meletakkan korban di hadapan Tuhan untuk jiwa-jiwa, maka Tuhan di dalam kita enggak ada batas saudara. Kapanpun kita mau bicara, kapanpun kita perlu Tuhan, dia standby di hati kita. Bahkan buat Tuhan merasa nyaman di hati kita. Buat dia tenang, nyaman di hati kita. Kenapa? Pada saat kita selalu katakan, ku jawab ya, ya dengan apapun. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Selalu berkata iya dengan apa yang Tuhan mau, sekalipun itu berat, sekalipun itu rasanya tidak mungkin, sekalipun itu rasanya enggak masuk akal, katakan iya Tuhan, iya. Tapi iya bukan dengan terpaksa, iya dengan hati yang penuh cinta. Seperti ini, ku jawab ya, iya kekasihku, ku jawab ya, iya jantung hatiku, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya. Saudara, ini membuat Tuhan menangis. Bukan kita yang nangis, tapi dia yang nangis. Ketika kita selalu katakan iya, kita tahu itu enggak mungkin, tapi kita percaya, kita rela apapun. Tuhan menangis loh saudara.
Sering kali saya melihat Tuhan menangis. Saya bilang, kenapa Tuhan menangis? Karena gak banyak orang yang mau seperti kamu. Dan saya selalu ngomong, Tuhan, bukankah ini kemampuan yang kau berikan? Sebagian saya hanya taat melakukan. Semua kemampuan, kuasa, semua itu daripada Tuhan. Saudara, seringkali kita kagum kepada Tuhan. Pernahkah kita berpikir bagaimana membuat Tuhan kagum dengan kita? Karena ketaatan yang ada pada kita. Karena kehambaan kita. Karena kita nggak pernah menentang apa yang Dia mau kita lakukan. Saudara, ketika saya baru pulang dari NTT, baru pulang dan masih sakit semua badan saudara. Badan panas dingin, setiap hari panas dingin saudara. Tapi ketika saudara balik lagi ke sana, saya katakan iya. Di pesawat saya demam saudara. Saya tiba-tiba demam. Saya cuma nyanyi, saya cuma nyembah. Dan tiap hari kami pergi saudara. Saudara terkasih. Kekuatan cinta itu yang membuat saya tidak merasakan apa yang saya rasakan sakit sekalipun. Yang penting saya berusaha menjaga kondisi saya, menjaga kesehatan saya, selebihnya saya serahkan Tuhan. Di situ kami peluk banyak orang, cium banyak orang saudara. Tapi ketika kami melakukan itu, ada sesuatu saya merasakan hati Tuhan itu senang. Dia menangis dengan terharu. Dan saudara, ketika saya peluk orang, saya cium orang, orang itu nangis saudara. Terima kasih ya Ibu, terima kasih. Saya percaya itu bukan saya. Tapi roh Tuhan sedang menjamah hidupnya. Saya hanya sarana untuk menyatakan hatinya Tuhan. Cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Saudara terkasih, berapa banyak kita ini jadi orang yang gak peduli dengan sekeliling kita. Tapi kita ngomong firman pintar. Kita berdebat firman pintar. Tapi buahnya gak ada. Saudara terkasih, belajar seperti apa yang dilakukan Ruth. Ruth punya keputusan yang sangat besar ketika dia mau mengikuti Naomi. Dan dia bukan hanya membangun komitmen, tapi dia lakukan konsekuensinya seberat apapun dia jalani saudara. Untuk apa? Menggenapi komitmennya. Dia bertanggung jawab atas hidup Naomi. Sampai ujungnya Ruth berjumpa dengan Boaz. Ketika dia berjumpa dengan Boaz, dia jadi nyonya besar saudara. Demikian juga kita. Kalau kita setia dari perkara-perkara kecil, sampai Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Tetap perkara kecil kita kerjakan dengan setia. Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, kita kerjakan semua dengan all out saat dan waktunya. Dia turun saudara dari tahtanya. Dia tinggal di hati kita. Dan dia enggak kembali ke tahtanya. Dia nyaman di hati kita.